Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Pak Eko di sini ya. Untuk video yang kali ini akan saya lanjutkan untuk pembahasan soal yang nomor 12 ke atas. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas nomor 1 dan nomor 11 ya. Oke. Baiklah, kita langsung saja mulai nomor 12 ya. Nomor 12, setelah 72 hari, setelah 72 hari, iridium 131 yang memiliki waktu paruh 8 hari, tersisa 8 gram. Masa awal unsur tersebut adalah titik-titik. Nah, kita cari. Ya, kita mulai ya. Dari sini kita bisa mengetahui N-nya ya. N itu apa? Dari sini kita bisa memulai ya, N ya. N itu adalah T per T setengah atau T besar. Jadi waktu dibagi dengan waktu paruh. Nah, kita bisa hitung ini. T-nya adalah 72 hari. Kemudian waktu paruhnya adalah 8 hari. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan N-nya adalah 9. Nah, kemudian kita bisa dari hubungan bahwa N per N0 itu sama dengan setengah pangkat N. Jadi ini adalah setengah, N-nya adalah 9 ya. Kemudian yang tersisa 8 gram, berarti ini N-nya itu 8 gram. Dan ini N0. Maka kita bisa tuliskan 8 gram per N0 sama dengan 1 pangkat 9 ya 1, 2 pangkat 9 adalah 512. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa N0 sama dengan berapa? 512 dikalikan dengan 8 gram. Ya. Maka ini kita dapatkan ini 6, 9, 'jadi ini jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Berikutnya untuk nomor 13. Pada suatu batuan tertentu, nilai perbandingan antara jumlah atom uranium 238 ya dan jumlah atom timbel Pb 206 nomor masanya ya akibat peluruan dari uranium 238 adalah 7/8. Jadi uranium 235 itu uranium 238 itu setelah meluruh berubah menjadi atom timbel. Berarti itu sisanya ya. Ya yang sisanya berapa? Kalau sudah meluruh 7/8 berarti sisanya adalah 1/8. Maka kita bisa tuliskan ya N per N0-nya itu sama dengan 1/8. 1/8 taunya dari mana? Taunya dari ya satu bagian utuh itu dikurangi yang sudah meluruh. Yang sudah meluruh itu 7/8 berarti sisanya 1/8 gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perkiraan umur batuan. Nah ini sama dengan setengah pangkat N. Nah kalau 8 itu kan 2 pangkat 3 kan. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan N-nya sama dengan 3. Sehingga T per T setengah atau T besar itu sama dengan
3. Itu sehingga waktunya adalah 3 kali waktu paruh. Berarti sama dengan berapa? 3 dikalikan waktu paruhnya 6 kali 10 pangkat 9 tahun. Berarti sama dengan 18 kali 10 pangkat 9 tahun. Nah, begitu. Jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ini. Berikutnya nomor 14. Dua buah unsur radioaktif X dan Y memiliki waktu paruh masing-masing 40 menit dan 50 menit. Jika sampel A dan B mula-mula mengandung jumlah atom yang sama, setelah 200 menit nilai perbandingan jumlah atom yang belum meluruh atau yang tersisa antara atom X dan Y berapa? Kita bisa tuliskan perbandingannya ya. Ini N per N0 untuk X ya, maksudnya untuk X. Saya kasih indeks X gitu ya. Itu sama dengan setengah pangkat N. N-nya NX ya. Sementara N per N0 sementara N per N0 untuk Y-nya sama dengan ini sama dengan setengah pangkat NY. Kali ini NX. Nah, NX dan NY-nya berapa? Kalau sama ini, untuk NX-nya sama dengan T per waktu paruhnya X. 200 menit, ya kan? Dibagi dengan waktu paruhnya X. Waktu paruhnya X itu yang di depan ya. Berarti 40 menit. Nah, ini berarti 20 bagi 4, berarti ini 5. Sementara NY-nya sama dengan T dibagi dengan TY sama dengan 200 dibagi dengan 50. Jawabannya adalah 4. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Ini mula-mulanya untuk X ya. Saya tuliskan sini. NX per N0X dibagi dengan NY per N0Y sama dengan setengah pangkat NX-nya berapa? NX-nya 5 dibagi dengan setengah pangkat 4. Kemudian ini tadi untuk yang ini yang diketahui dari mana? Sampel mula-mula untuk A dan B mengandung jumlah atom yang sama. Berarti ini N0X dan N0Y itu sama. Berarti ini dicoret ini. Coret. Kemudian setengah pangkat 5 dibagi dengan setengah pangkat 4 itu sama dengan setengah. Maka kita bisa tuliskan NX banding NY sama dengan setengah. Nah, 1 banding 2. Gitu. Berikutnya untuk nomor 15. Jika tebal suatu bahan yang digunakan untuk menahan intensitas radioaktif adalah sebesar 1 HPL, intensitas sinar radioaktif yang dilewatkan agar setengah dari intensitas semula. Intensitas sinar radioaktif yang dilewatkan adalah setengah dari intensitas semula. Jika tebal bahan diubah menjadi 3 HVL, half value layer,
intensitas sinar yang dilewatkan adalah titik-titik. Saya ulangi lagi ya. Jika tebal suatu bahan yang digunakan untuk menahan intensitas radioaktif adalah sebesar 1 HVL, intensitas sinar radioaktif yang dilewatkan adalah setengah dari semula. Itu sudah definisi ya. Sebenarnya tidak disebutkan, tidak apa-apa itu. Jika tebal bahan diubah menjadi 3 HVL, intensitas sinar yang dilewatkan adalah titik-titik. Jadi kalau intensitas I per I0 itu sama dengan setengah pangkat N ya. Dengan N itu adalah tebalnya misalnya D dibagi dengan HVL. Jadi kalau 1 HVL intensitas setengahnya, kalau 2 HVL berarti setengah pangkat 2 menjadi seperempatnya, setengah dari setengah seperempat ya, kemudian 1/8 dan seterusnya. Nah, kalau ini 3 HVL, berarti kalau 3 HVL, D-nya 3 HVL berarti N-nya 3, maka I per I0-nya sama dengan setengah pangkat 3. Jadi berapa? Jadi 1/8. Ya. 1/8 itu sama saja dengan 12,5%. Ini jawabannya adalah D. Kemudian nomor 16 itu adalah soal teori alat deteksi radioaktif yang mengubah getaran elektron menjadi pulsa listrik ya, adalah titik-titik. Jawabannya adalah pencacah Geiger. Pencacah Geiger-Müller. Ini C ini maaf, ini ada option itu terketik. Jawabannya adalah detektor sintilasi dan pencacah Geiger-Müller. Kamar kabut Nielsen, emulsi film itu seperti klis kalau dulu itu, yang kalau zaman dulu itu motretnya dipakai film ya, film negatif baru kemudian dicuci pakai itu. Jadi tidak ada pulsa listriknya. Kemudian untuk nomor 17. Reaksi tersebut akan lengkap jika X. Nah, reaksi inti itu syaratnya adalah jumlah bawah itu nomor atomnya, ruas kiri dan ruas kanan sama. Kemudian nomor masanya juga sama. Kita hitung yang sebelah kiri. Ini 7 dengan 2 itu berarti 9. Ini sudah ada 1, berarti di sini adalah 8 ya. Kemudian 14 dengan 4, ini 18. Maka kalau sudah ada 1, maka ini 17. Nah, berarti ini jawabannya lah 8 itu adalah oksigen. 8, 17 ini jawabannya. Kemudian nomor 18, bahan bakar yang digunakan dalam sebuah reaktor fisi adalah, yang paling banyak itu adalah uranium 235 yang diperkaya. Karena kalau yang uranium 235 murni itu jumlahnya di alam itu hanya kecil sekali, hanya sekitar 0,7%. Nah, supaya reaksinya lebih sesuai dengan kebutuhan, itu konsentrasinya dinaikkan ya, atau disebut istilahnya itu uranium 235 yang diperkaya. Nomor 20, bagian yang berfungsi untuk memperlambat kelajuan neutron sehingga neutron-neutron dapat dengan mudah membelah inti atom adalah batang pengendali. Ini yang mengendalikan jumlah neutron. Rekornya nomor 21 ya. Dalam satu reaktor atom, batang-batang pengendali digunakan untuk, nah ini bisa dilihat di catatan ya, di penjelasan yang sudah saya berikan. Ini fungsi dari batang pengendali itu untuk menyerap neutron ya. Jawabannya ini adalah, jawabannya adalah C ya. Kemudian nomor 22.
Nomor 22. Energi yang dibebaskan pada reaksi inti tersebut. Nah, intinya ini dijumlahkan, kiri dan kanan selisihnya berapa. Nah, sekarang yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ya. Dijumlahkan. Ini deuteron. Ini 2,04741 SMA. Kemudian ditambah triton. Triton ini 3,016977. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Digitnya nggak sama. Nggak apa-apa, kita jumlahkan. 7, 8. Ini 13. 1, 14. 1, 6, 0, 5. Ini yang ruas sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, heliumnya 4,003879. Ini. Kemudian untuk neutronnya 1,008987. Tambah 16, 18, 12. Nah, sudah. Memang harus besar yang sebelah kiri ya. Karena ini sebelah kiri, maka berarti ada lebihnya digunakan untuk melepaskan energi. Nah, ini kita kurangi ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi. Saya tulis di sini ya. 5,064387 dikurangi dengan 5,012866. Kurangi ini 1, 2, 5, 1, 5, 0 ya. 0,051521. Sehingga ini adalah defek masanya ya. Ini sehingga delta E-nya sama dengan 0,051521 dikalikan 931. Nah, begitu. Nah, sekarang dihitung ya. Dihitung kita tidak pakai kalkulator karena kalau ujian kan tidak pakai kalkulator. 51521 dikalikan 931. Ini sama persis kalau dikalikan 1 ya. Nah, dikalikan 3. 3. Ini 6. 15. Ini 1. 4. 15. Yang ini 9. 18. 1. 45. 46. 4. 13. 1. 45. 46. 1. 5. Kemudian ini 20. 2. 8 dengan 8, 16. 1.
12 tambah 4, 16, 9, 7, 4. Nah, kita geser komanya. Ini komanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 47, nah ini 47,97 megaelektrovolt di sini. Ya. Berikutnya nomor 23. Berikut yang bukan merupakan manfaat radioisotop, Ini mendeteksi adanya penyempitan darah, oke. Bisa. Ini juga bisa sebagai perunut ya, membunuh sel kanker, ini pakai sinar gamma, Cobalt 60 biasanya. Kemudian ini isotop karbon 14. Kalau ini enggak, ya, enggak bisa untuk memotong baja, tapi ini tembus, tapi bukan untuk memotong. Kalau memotong itu pakai laser yang intensitasnya tinggi. Ya. Jadi yang bukan ini. Kemudian nomor 24, kegunaan radioisotop 131 adalah untuk mendeteksi ini penyakit paru. Penyakit paru-paru. Baiklah, untuk yang terakhir ya, nomor 25. Isotop karbon 14 itu digunakan untuk menentukan umur fosil. Contohnya seperti soal nomor 25 itu, ya. Sebuah fosil tulang binatang purba ditemukan dalam tanah. Berdasarkan penelitian laboratorium, sisa karbon 14 yang dikandungnya adalah 12,5%. 12,5% itu berarti seperberapa? Seper8 kan? Seper8. Nah, itu dibandingkan dengan kandungan dari isotop karbon 14 yang dimiliki oleh binatang yang masih hidup. Ya. Maka nanti kita bisa menentukan umurnya. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita tentukan ini N per N0. Ini sama dengan seper8 yang tersisa tadi. Seper8 itu 12,5% ya. Itu sama dengan seper8. Masuk sini ya. Itu sama dengan setengah pangkat N. Nah, ini kan berarti pangkat 3. Jadi N-nya adalah 3. Sementara N itu sendiri sama dengan T per T setengah. Atau waktu paruh T besar. Ini sama dengan 3. Sehingga waktunya T-nya sama dengan 3 kali waktu paruh sama dengan 3 kali 5.600 tahun. Nah, itu. Susah nulisnya. Ini sama dengan nolnya saya tambah 2 dulu. Ini 18, 1, 15, tambah 1, 16. Nah, ini tambah banyak. 16.800 tahun. Nah, demikian siswa sekalian ya. Untuk PR-nya sudah dibahas semua ya. Untuk kedepannya karena materinya sudah habis, kita akan lanjutkan soal-soal ya. Kemudian bagi siswa yang lain, bukan siswa saya saja, silakan dipelajari ya. Insya Allah nanti akan saya upload lagi materi-materi tentang pembahasan soal untuk persiapan ujian sekolah dan soal-soal terkait dengan UTBK, insya Allah ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon maaf atas kesalahan. Mungkin ada salah sebut, salah ngomong ya, atau salah nulis. Kadang-kadang antara yang saya ucapkan dengan saya tulis tidak sama. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.